Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas surah Al-Infitar. Sebelum ini kita pernah membahas surah At-Takwir, surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq, yang nanti juga kita akan, pada gilirannya kita akan bahas, pernah dilukiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, siapa yang ingin melihat peristiwa kiamat, ingin melihat dengan mata kepalanya, maka bacalah surah-surah At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Memang surah-surah ini semuanya dapat dikatakan berbicara tentang hari kiamat, walaupun dengan penekanan yang berbeda-beda. Di suratul Infitar ini kita dapat berkata bahwa tujuan utama surah ini adalah menggugah hati manusia agar bersiap-siap menghadapi perhitungan Tuhan. Menggugah hati manusia dan pikirannya agar mereka itu tidak terperdaya dengan kemurahan Tuhan. Karena nanti pada waktunya di hari kiamat, setiap amalan kecil atau besar akan dituntut pertanggungjawabannya. Itu tujuan dari surah ini. Nah, baik, mari kita merincinya. Ini surah oleh sementara ulama dikatakan merupakan surah atau wahyu yang ke-82 yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu pertama kan Iqra, ya. Oke. Dia dimulai dengan firman-Nya izas sama'un fatarat. Nah, kita terjemahkan apa tuh itu? Izas sama'un fatarat. Apabila langit terbelah. Satu hal yang kita perlu ketahui dalam bahasa Arab, kata iza itu menunjukkan suatu peristiwa yang akan terjadi dan sekaligus mengisyaratkan bahwa itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Berbeda dengan in. In ja'a Zaidun, kalau si Zaid datang, belum tentu dia datang. Tapi iza ja'a, itu sudah pasti akan datang. Ini berarti bahwa keretakan, kehancuran, keterbelahan langit itu pasti terjadi. Apa yang dinamakan as-sama, langit? Segala sesuatu yang di atas Anda itu langit. Langit adalah batas mata memandang ke atas. Ya. Kita tidak tahu apa hakikatnya karena terlalu banyak hal yang berada di langit itu. Ya. Sementara ulama berkata, bintang-bintang yang kita lihat itu dilukiskan oleh Allah sebagai walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Kami hiasi langit yang terendah dengan bintang-bintang. Padahal langit ada 7 lapis. Kita tidak tahu apa yang di atasnya. Yang penting, apabila langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang berserakan. Jelas, kalau langitnya runtuh, kalau atap ini runtuh, lampu-lampu yang tergantung akan jatuh berserakan. Ya kan? Wajar sekali itu. Idzal kawakibun tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Bihar bentuk jamak dari bahar.
laut. Samudra laut yang beraneka ragam ini, yang bermacam-macam ini, fujirat. Nah, apa artinya fujirat? Bisa bermacam-macam arti fujirat. Yang pertama, kita bisa berkata, infajar syai' meledak. Ya kan? Al-infijar, ledakan. Kalau kita artikan dia ledakan, kira-kira apa maknanya? Boleh jadi, salah satu makna, bahwa air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen dalam kadar-kadar tertentu. Kalau dipisahkan oksigen dan hidrogennya, itu bisa melahirkan melalui satu proses suatu ledakan yang dahsyat seperti kira-kira bom hidrogen. Jadi apabila, ini satu penafsiran, apabila laut itu diledakkan dengan dipisahkan unsur-unsurnya. Nah, bisa juga fujirat itu berarti dipisahkan sehingga penghalang-penghalang yang tadinya menghalangi air laut dan air sungai bercampur, itu penghalang-penghalangnya dipisahkan sehingga semua air menyatu. Saya pernah katakan bahwa ada air laut, ada air sungai. Kenapa tidak bercampur air laut dan air sungai? Karena laut pada dasarnya, pada umumnya lebih rendah dari sungai. Jadi air laut tidak mungkin mengasinkan sungai karena dia tidak mengalir ke sana. Air sungai walaupun banyak tidak mungkin menawarkan, air sungai walaupun sedikit tidak mungkin menawarkan air laut karena dia banyak. Nah ini sekarang itu penghalang-penghalang dipisahkan sehingga bercampur seluruh air ini. Terjadilah air bah yang tidak dapat digambarkan betapa besarnya. Wa idzal quburu bu'tsirat. Kubur ya. Bu'tsir. Saya mau gambarkan apa itu bu'tsir. Seandainya di laci Anda mencari sesuatu barang yang kecil dan Anda tergesa-gesa. Bagaimana caranya mencari? Oh, dibongkar satu ini, cari itu. Ya, terjungkir balik itu. Bahkan bisa-bisa Anda mengambil laci itu, baru Anda bongkar kemari, baru itu. Itu artinya bu'tsir. Sehingga berserakan, sehingga segala sesuatu yang ada di sana terbongkar dan kacau. Nah, satu hal yang saya ingin kemukakan, biasanya Al-Quran kalau menggunakan bentuk kata yang dinamakan mabni lil majhul, passive voice, ya, tidak menunjuk siapa pelakunya. Maka kalau itu mengisyaratkan bahwa pelakunya Tuhan, maka maknanya itu dilakukannya dengan sangat mudah. Jadi, idzal quburu bu'tsirat, apabila dia dibongkar dan diberantakkan oleh siapa? Dengan mudah diberantakkan oleh. Nah, di sini tidak jelas siapa yang memberantakkannya. Boleh jadi kubur-kubur itu menjadi berantakan karena ledakan yang dahsyat ini. Iya. Boleh jadi juga memang dia peristiwa tersendiri, yakni ketika terjadi kiamat itu, terjadi peniupan sangkakala pertama, mati semuanya. Terjadi peniupan sangkakala yang kedua, semua berbangkitan. Itu peristiwa tersendiri. Dan tentunya ketika dia terbongkar, segala sesuatu akan menjadi nyata. Ya kan? Sudah dibongkar, dicari. Oh ini si A dulu ada sesuatu yang dia sembunyikan dalam kehidupannya. Sekarang ketahuan. Idzal quburu bu'tsirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itu
Manusia, setiap jiwa mengetahui maqaddamat, apa yang sudah dilakukannya dan apa yang tidak dilakukannya. Yang sudah dilakukannya itu adalah dia sudah melakukan kewajiban, saya sudah melakukan salat, saya melakukan puasa, saya melakukan bakti kepada orang tua. Ada tidak kewajibannya yang dia tidak lakukan? Dia juga tahu. Alimat nafsun maqaddamat, apa yang dilakukannya, wa ma'akharat, yang dia tidak lakukan. Oh iya, saya pernah tidak salat asar. Ya kan? Bisa begitu ya? Saya pernah tidak hormat pada orang tua saya. Semua ketahuan, itu satu makna. Makna yang kedua, alimat nafsun maqaddamat, dia setiap jiwa mengetahui apa yang telah dilakukannya untuk masa depan, dan mengetahui juga apa amalan yang ditinggalkannya dan yang menjadi contoh dan teladan buat orang di belakangnya. Ya. Saya beri contoh, saya melakukan satu kegiatan. Kegiatan itu baru dan baik. Diikuti orang yang di belakang saya dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Saya melakukan amal buruk, diikuti oleh orang sesudah saya dapat dosa. Nah, maqaddamat, apa yang dilakukannya, dan akhirat, apa yang dilakukannya dan menjadi tradisi diikuti oleh orang-orang sesudah. Bisa juga alimat nafsun maqaddamat, waktu dia muda, dan ma'akhirat, waktu dia tua. Itu artinya. Sedikit lagi saya ingin katakan, alimat, mengetahui. Kita kan sekarang boleh jadi sudah tahu ya. Tetapi apa yang kita ketahui sekarang masih sangat sedikit dibanding dengan apa yang akan kita ketahui dulu. Kita ketahui sekarang kita ngerumpi. Iya. Tahu enggak hakikatnya? Kita ketahui di sana nanti hakikatnya. Orang yang mencerca saudaranya, mengriba saudaranya, itu seperti makan daging saudaranya yang hidup. Di sana nanti diketahui hakikat setiap amal. Itu yang digambarkan oleh awal surah Al-Infitar ini. Baik, mari kita melihat satu fragmen yang boleh jadi menggambarkan ini, kemudian kita akan diskusikan. Pada waktu kiamat tiba, seluruh ciptaan Allah seperti gunung, langit, lautan yang luas, musnah dan hancur lebur bagi debu. Langit yang membentang luas dan tinggi itu terbelah menjadi dua. Begitu juga bintang yang menjadi penghias di waktu malam, satu persatu berjatuhan di atas bumi. Pada waktu bersamaan, Allah membangkitkan orang yang sudah mati dari alam kuburnya. Pada saat itu, orang-orang tampak kebingungan, bingung mencari perlindungan dan pertolongan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kecuali hanya dirinya sendiri. Dan hanya orang yang berimanlah yang bisa tenang. Oleh Allah, seluruh umat manusia dikumpulkan di alam terbuka di bawah terik sinar matahari yang sangat panas. Disitulah Allah akan mengadili amal perbuatan manusia selama hidupnya. Orang yang jahat akan mendapat imbalan sesuai dengan kejahatan yang pernah ia lakukan. Sudah sholat asar belum, Nak? Belum, Ma. Ayo cepetan dong, Nak. Ini kan sudah jam 4. Iya, sebentar. Setelah menerima rapot amal perbuatan selama hidupnya, mereka berjalan melintasi jembatan bernama Shiratal Mustaqim. Di bawah jembatan ini telah siap api membara yang siap membakar orang-orang yang rapotnya jelek. Iya. Mama ganggu aja. Mona, Iya, Ma. Ada apa sih, Ma? ngapain aja kamu di luar, Mon? Lagi baca buku cerita, Ma. Buku cerita apa? Tentang hari kiamat, Ma. Serem banget deh, Ma. Mona jadi takut, Ma. Sudah.
ceritanya nanti saja ya. Ntar keburu habis waktu asarnya. Iya deh, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Nggak ada apa-apa, Ma. Papa cuma mau kasih tahu. Nanti Papa pulang agak malam. Biasa, ada rapat lanjutan. Mona lagi ngapain, Ma? Lagi sholat. Memangnya ada apa, Pak? Nggak apa-apa, pengen tahu aja. Oh iya, Pak. Jangan lupa ya, pesanan Mona. Itu tuh, sajadah kecil. Iya, Papa nggak lupa kok. Sudah Papa belikan. Udah dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah, Nak. Baca bukunya kan bisa besok pagi lagi. Ada PR nggak, Nak? Ada, Mah. Ya sudah, ngerjain PR dulu. Iya deh, Mah. Gunung-gunung pada meletus, mengeluarkan lahar panas dan batu berapi. Gimana itu ya? Lalu orang mati hidup kembali dan bangkit dari kuburnya. Ada apa, Nak? Mama. Ada apa? Hah? Ada apa? Mona takut, Ma. Takut apa? Mona takut hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Sini, Nak. Dengar Mama dulu, Nak. Sini, Nak. Dengar ya, Nak. Hari kiamat itu bukan hantu. Dan juga bukan sesuatu yang menakutkan. Mona sholat 5 waktu kan? Iya, Mah. Juga puasa? Iya. Jadi, selama kita percaya atas keesaan Allah dan mengakui Muhammad Rasulullah, lalu menjalankan perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya, siapa takut? Soal orang mati hidup kembali itu memang prosesnya begitu. Besok di hari kiamat boro-boro takut, mikirin diri sendiri saja sudah nggak kepikir. Oh, begitu ya, Mah. Iya, sebagai orang yang beriman, kita tidak usah takut menghadapi datangnya hari kiamat. Ingat itu, Nak. Baik, Mah. Sekarang, Mona belajar dulu. Ada PR apa, Nak? Agama, Mah. PR-nya dikerjakan dulu ya. Ya, Mah. Iman. Kita harus beriman. Dengan iman, kita tidak boleh takut. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari tayangan Prahmen tadi, saya dapat menggarisbawahi bahwasanya ada dua hal yang tersirat yang dapat saya katakan di sini. Satu adalah rasa ketakutan dari anak ketika mendengar cerita dari gurunya bahwa kiamat itu sangatlah mengerikan. Yang kedua, anak tersebut mendapatkan informasi dari ibunya berupa bimbingan keagamaan seperti itu, sehingga anak merasa agak ada kelonggaran seperti itu. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan di sini, apakah pantas, apakah etis seorang guru, apalagi ini seorang guru, memberikan informasi tentang kiamat kepada anak di bawah umur sehingga anak tersebut mengalami ketakutan. Secara psikologis, apakah ini mengganggu kepada anak tersebut gitu Pak? Terima kasih. Ada sementara kita yang ingin menggambarkan Tuhan dalam bentuk gambaran yang mengerikan. Tidak dapat disangkal bahwa kiamat itu dengan segala gambarannya mengerikan, neraka itu mengerikan. Tetapi hendaknya kita kembali kepada tuntunan agama, yaitu bahwa harus digabungkan antara rasa takut dan optimisme. Karena itu, bahkan kita dapat menambahkan, bahkan hendaknya ditekankan bahwa rahmat Allah itu mengalahkan amarahnya. Nah, karena itu sebaiknya ketika menjelaskan hal-hal, apakah itu kiamat, apakah itu neraka dan lain-lain sebagainya, selalu dibarengi dengan penjelasan yang tidak menimbulkan rasa antipati, tetapi menimbulkan optimisme. Walaupun optimisme itu dibarengi dengan kehati-hatian. Nah, jadi sebenarnya ibu ketika menjelaskan bahwa tidak usah takut, asal kamu sholat dan lain-lain sebagainya, itu satu langkah yang baik. Saya kira itu. Karena memang akan sangat berpengaruh pada anak sikap kalau kita menanamkan hal yang sangat menakut-nakutkan itu. Apalagi kalau sudah ditambah-tambah ya. Oke. Baiklah, silahkan. Siapa lagi? Saudara, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan pemaparan Pak Kures tadi bahwa memang untuk menggambarkan sebuah kejadian kiamat yang maha dahsyat itu perlu tidak hanya sisi yang menakutkan, tapi optimisme atau hikmah di balik itu. Tapi lagi-lagi sesuai dengan apa yang turun-temurun dari tradisi kita zaman dulu, dari mulai kita SD, itu gambaran yang diberikan oleh para guru, orang tua, kiai, ustadz dan sebagainya itu suatu yang sangat-sangat membuat kita ngeri. Jadi kadang-kadang ketika kita menjalankan ritual agama, sholat dan sebagainya, kita hanya takut saja. Takut bahwa kalau tidak sholat nanti akan kena sanksi seperti ini. Sementara ajakan-ajakan persuasif itu sering dilupakan oleh para guru, para kiai. Mungkin di sini ada beberapa hal yang Pak Kures bisa menyampaikan. Kira-kira metode-metode yang diberikan selain hanya rasa ketakutan seperti tadi, optimisme dan sebagainya, itu ada yang lebih praktis dan langsung mengena pada sasaran. Demikian. Al-Quran memperkenalkan 4 macam cara untuk menggugah manusia mengenal Tuhan dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Yang pertama, mengajaknya untuk memperhatikan alam raya. Dengan memperhatikan dan mempelajari alam raya, dia akan mendapat manfaat berganda. Yang pertama, mengetahui rahasianya, dan dengan demikian dia dapat mendapatkan kenyamanan dari sana. Dan kedua, mengetahui bahwa ini pasti ada penciptanya yang maha kuasa, maha mengetahui, dan dia akan kagum dan taat kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajaknya memperhatikan dirinya, manusia. Manusia memiliki kelemahannya, tapi juga memiliki keistimewaan-keistimewaannya. Dan ini mengantar dia kagum kepada Tuhan, dan sekaligus merendah diri, sekaligus bekerja sama, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, menggambarkan kisah-kisah. Ada kisah orang baik, ada kisah orang jahat. Yang baik dipelajari mengapa dia baik supaya diikuti. Yang jahat dipelajari supaya dihindari apa yang diingini. Yang keempat adalah
memberi janji. Ada sorga di akhirat, ada ketenangan hidup di dunia bagi yang taat, dan ada neraka. Nah, kita biasanya yang paling gampang itu adalah cerita neraka. Ya kan? Nah, ini yang kita perlu hindari. Mari kita mengajak orang memperhatikan alam raya. Mari kita mempelajari ilmu alam, ilmu fisika, dan lain-lain sebagainya yang mengantar kita kepada Tuhan. Itu metode yang digunakan oleh Al-Quran. Jelas ya? Baik, saya kira kita bisa melanjutkan lagi bahasan kita. Saya ingin kembali. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan qaddamat dan akharat. Saya ingin Anda sekalian menggambarkan satu ayat untuk mengetahui hakikat amal kita. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, sesungguhnya dia hanya memakan api di dalam perutnya dan akan masuk ke neraka. Di sini dia katakan akan masuk ke neraka. Ya kan? Tetapi dalam saat yang sama dia katakan dia sedang memakan api dalam perutnya. Jadi sekarang sudah makan api atau belum? Sudah. Sudah masuk neraka atau belum? Belum. Saya slow. Nah, itu berarti ada hakikat yang kita tidak ketahui dari amalan kita. Nah, hakikat itulah yang tergambar alimat nafsun qaddamat. Situ dia ketahui hakikatnya. Sekarang Anda belum tahu. Kita belum lihat. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia yang durhaka khususnya. Gharra itu artinya menggambarkan sesuatu yang buruk dalam bentuk yang indah. Setan itu gharur, paling senang menggambarkan yang buruk dalam bentuk yang indah. Sehingga orang terperdaya. Nah, jadi magharraka, apa yang menjadikan engkau terperdaya? Sehingga durhaka kepada Tuhan pemeliharamu, pembimbingmu, yang mengembangkan potensimu, yang maha pemurah itu. Apa yang menjadikan? Kau punya Tuhan membimbing kamu, menganugerahkan kamu. Bahkan di lanjutan ayat itu, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakan kamu, yang menyempurnakan bentuknya ini dan menjadikan kamu seimbang. Bisa dibayangkan ciptaan Tuhan. Anda tahu kita ini katakanlah kita ini punya paru-paru. Luar biasa Tuhan memberikan kita paru-paru. Dengan mudah kita bernafas, ya kan? Udara sejuk, sehat, kita bisa temukan di mana-mana. Kita diberi lidah. Anda tahu di paru-paru kita itu berlipat-lipat, ya. Ada 300, ada ribuan, kalau tidak ratusan ribu lipatan. Kalau Tuhan melipat, kalau itu dibuka, itu jaraknya seperti lapangan tenis. Dilipat, 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 dilipat. Ruang-ruang kecil. Lidah. Dia bisa membedakan rasa. Ya. Itu Tuhan berikan. Mata. Otak. Kira-kira kita ini kan punya daya ingat ya. Kira-kira kalau daya ingat kita yang berumur 60 tahun ini, ya, itu kalau diletakkan di kaset, kira-kira berapa kaset itu? Anda masih ingat sebagian waktu Anda kecil. Semua ada di sini. Jutaan kaset. Apa yang menjadikan kamu terperdaya kepada Tuhanmu? Kira-kira apa yang menjadikan orang terperdaya? Karena kebodohan, karena kelengahan, dan ada satu lagi. Karena Tuhan Maha Karim, Maha Baik. Dia tangguhkan
Dia tidak langsung menjatuhkan sanksi sehingga orang, oh ini tidak apa-apa nih. Ya kan? Dia tidak langsung menjatuhkan sanksi. Terlalu baik sehingga kita terperdaya. Dipikirnya ini bakal baik terus nih. Padahal dia sudah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Banyak orang yang begitu. Kalau dia punya atasan baik, oh gampang deh, Tuhan Maha Pengampun. Dia lupa bahwa dia syadidul iqab juga. Jelas kan? Jadi karena kebodohan, karena kelengahan, karena dia terlalu baik, dia karim. Tuhan karim itu gambarannya dia memberi tanpa batas. Dia bisa memberi melampaui apa yang Anda harapkan. Dia marah kalau Anda tidak minta pada dia. Subhanallah. Itu karim. Dia marah. Dia kalau menegur, dia kalau kecil hati, menegurnya itu perlahan-lahan. Dia tidak marah pada Anda. Nah, ini yang menjadikan orang lengah. Ini yang menjadikan orang terpercaya. Khalaqa fasawwaka fa'adalak. Adalak, apa artinya adalak? Menjadikan kamu seimbang. Bisa juga diartikan menjadikan kamu cenderung kepada keadilan. Siapa yang tidak mendambakan keadilan? Yang aniaya pun mendambakan keadilan. Tapi untuk dirinya yang aniaya. Dia tidak mau menegakkan keadilan pada orang lain. Semua kita. Pencuri pun ingin anaknya baik. Ya, itu kecenderungan jiwa. Fa'adalak, itu makna kedua adalah fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apapun yang dikehendaki Tuhan, Tuhan menyusun bentuk Anda. Anda yang menyusun kecantikan Anda. Anda yang menyusun kegagahan Anda. Bukan. Tuhan. Ada sistem yang ditetapkannya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Itu juga salah satu arti adalak, saya teringat salah satu arti adalak menjadikan kamu seimbang. Coba lihat, mata sama hidung, tangan yang satu tidak lebih pendek dari yang lain. Seimbang. Anda gagah sekali. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kita lihat ini. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Bisa juga diartikan. Ada yang diciptakan lelaki, ada yang diciptakan perempuan. Ya, dalam bentuk apapun. Bisa juga proses perjalanan hidup manusia. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, kenapa terperdaya? Kenapa mau durhaka kepada Tuhan? Kenapa tidak mau taat kepadanya? Ini gambaran-gambaran yang menggugah hati manusia supaya dia sadar bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan kamu dalam bentuk yang sedemikian baiknya secara sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un? Apa kamu kira kami ciptakan kamu sia-sia? Kami beri kamu otak, pikiran untuk berpikir, mengetahui kebesaran Allah sehingga tunduk kepadanya. Itu yang saya katakan tadi, 4 cara itu. Jadi mestinya dia sadar bahwa ada hari kemudian dan ada pertanggungjawaban yang dituntut dari setiap orang. Itu mungkin kandungan yang ini. Saya ingin kita diskusikan apa yang kita bicarakan. Silahkan. Terima kasih. Dari pembahasan yang baru saya dengar tadi, saya tertarik masalah azab ya Pak, yang berhubungan dengan hari kiamat. Jika seseorang melakukan kesalahan yaitu atau dosa maksiat ketika dia belum bertaubat, lalu dengan seketika pula orang tersebut berniat untuk bertaubat tentang dosa yang ia lakukan itu. Namun Allah tidak memberikannya kesempatan, dengan seketika pula orang tersebut meninggal, ya kan? Apakah niat taubatnya itu udah diterima di sisi Allah? Terus yang kedua, bagaimana masalah aib dosa seseorang yang dilakukan di dunia, jika ia telah benar-benar bertobat, apakah aib-aib tersebut tidak akan pernah nampak lagi ketika hari kiamat nanti?
Terima kasih. Iya, yang pertama dia niat bertobat tapi meninggal. Baru niat. Kekeliruannya, kenapa niatnya dia tidak barengi dengan langsung bertobat? Karena taubat itu ada 3 unsur pentingnya. Yang pertama, ada kondisi, ada pengetahuan dulu bahwa dia melakukan kesalahan. Yang kedua, ada kondisi kejiwaan yang mengantar dia menyesali kesalahannya dan bermaksud, bertekad untuk memohon ampun. Yang ketiga adalah permohonan ampun. Ini sebenarnya bisa terjadi dalam 1 menit, bisa terjadi dalam 1 detik. Jadi kalau dia niat, kenapa dia tangguhkan? Dia sudah tahu punya salah. Oke deh, saya niat besok mau ya nggak bisa. Dia tidak diterima, iya kan? Oke. Itu berbeda dengan kalau niatnya sudah dibarengi dengan upaya untuk itu. Itu berbeda. Begitu kira-kira. Yang lain, silakan. Terima kasih. Yang ingin saya utarakan di sini adalah masalah edukasi bagi kalangan awam. Di sini ditekankan adalah masalah langkah persuasif. Bagaimanapun juga, mengapa dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat itu banyak mengandung ancaman-ancaman? Bukankah rahmat Allah lebih besar daripada murkanya? Terima kasih. Benar tidak uraian Al-Quran menyangkut kiamat ancaman? Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang sorga dengan segala kenikmatannya. Hampir dapat dikatakan setiap Allah menyebut ancaman pasti diikuti dengan janji ini. Setiap Allah berbicara tentang orang kafir pasti diikuti dengan berbicara tentang orang iman. Setiap dia berbicara tentang neraka itu diikuti dengan sorga. Kita akan lihat nanti di dalam surah kita. Sementara kita ingin mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita baca ini. Apa yang telah kita baca ini menggambarkan bahwa hari kiamat pasti terjadi. Kalau itu terjadi, akan terjadi sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia untuk menggambarkannya. Rusak sistem, bukan hanya sistem yang ada di bumi, tetapi seluruh alam raya. Rusak, hancur seluruhnya. Jangan menduga bahwa yang hancur hanya dunia. Langit pun, bintang-bintang pun, planet-planet pun ikut hancur. Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Bagi yang taat. Oke, itu satu. Yang kedua, surah ini menggugah setiap orang. Bahwa Tuhan itu terlalu baik kepada Anda. Tidak wajar Anda durhaka kepadanya. Tidak wajar pula menjadikan kebaikan Tuhan itu sebagai dalih untuk berkata, oh dia nanti maafkan saya karena dia kan orang baik. Ya, si A memaafkan saya karena dia orang baik. Tuhan memaafkan karena dia karim. Tidak wajar itu dijadikan alasan untuk menangguhkan pertaubatan atau menangguhkan melakukan amalan-amalan yang kecil ataupun yang besar, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban, baik yang kecil apalagi yang besar. Saya kira itu kesimpulan yang dapat kita. Baik, saya kira kita sudahi episode kita ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan membahas ayat-ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.